Oke teman-teman, jadi aplikasi Algebrator ini adalah salah satu software program aljabar yang paling kuat yang pernah dikembangkan untuk mengatasi masalah aljabar. Cara penggunaannya pun cukup mudah, cukup diketik soal dengan bantuan beberapa toolbar yang ada. Algebrator akan membantu menyelesaikan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami sehingga menemukan solusinya. Nah, ada pun beberapa masalah yang dapat Algebrator selesaikan, diantaranya menyederhanakan aljabar, pemfaktoran, bersama linier 2 variabel, bersama linier 3 variabel, operasi dengan fungsi domain, kodomain, geometri dasar dan trigonometri, menyederhanakan logaritma, dan lain-lain. Dari yang kita ambil dalam penggunaan aplikasi Algebrator ini adalah materi parabola. Adapun definisi parabola ialah kedudukan beberapa titik yang memiliki jarak tertentu antara garis dan titik tertentu dengan ketentuan yang sama, E sama dengan 1. Dan titik dalam parabola ini disebut titik fokus atau F, sedangkan garis pada parabola disebut garis direktrix. Pada dasarnya, bentuk parabola dapat dibagi menjadi dua, yaitu parabola horizontal dan parabola vertikal. Persamaan parabola secara umum. Yang pertama, parabola horizontal, puncak O dalam kurung 0,0. Adapun bentuk persamaan parabola ini adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Dan parabola vertikal puncak 0,0. Secara umum, bentuk persamaan parabola ini adalah x kuadrat sama dengan 4px. Lalu ada parabola horizontal puncak M alfa, beta. Adapun secara umum, bentuk persamaan parabola ini adalah dalam kurung Y min beta pangkat 2 sama dengan 4p dalam kurung X min alfa. Dan yang terakhir, parabola vertikal puncak M dengan titik alfa, beta. Secara umum, bentuk persamaan parabola ini ialah dalam kurung X min alfa pangkat 2 sama dengan 4p dalam kurung Y min beta. Jadi, persamaan parabola yang akan kita bahas adalah parabola horizontal dengan titik puncak M yaitu alfa, beta. Secara umum, bentuk persamaan parabola ini ialah dalam kurung Y min beta pangkat 2 sama dengan 4p dalam kurung X min alfa. Dan bentuk umum yang tadi dapat digunakan dalam menyelesaikan persamaan parabola horizontal dengan puncak M dalam kurung alfa, beta. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan menjadi seperti ini. Gambar grafik ini merupakan gambaran cara menyelesaikan persamaan parabola horizontal dengan titik puncak M dalam kurung alfa, beta. Adapun keterangan dari grafik tersebut adalah titik fokusnya memiliki koordinat di F dalam kurung P ditambah alfa, beta. Persamaan direktriksnya X dalam kurung min P plus alfa. Sumbu simetrisnya ialah sumbu Y sama dengan beta. Panjang latus rectrum yaitu LR sama dengan 4P. Catatan di sini, jika P lebih besar dari 0, jika P lebih kecil dari 0, maka bentuk kurvanya akan membuka ke kiri.
Dan jika P lebih besar dari 0, maka bentuk kurvanya akan membuka ke kanan. Langsung kita ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soalnya adalah tentukanlah persamaan parabola jika diketahui titik puncaknya itu 2,5 dan direktriksnya itu X sama dengan min 3. Lalu kita klik menu wizard, klik materi parabola, dan kita cari di sini ada beberapa banyak permasalahan yang bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan soal atau masalah mengenai parabola. Nah, di sini ada banyak sekali, ada permasalahan yang menggunakan titik puncak dan sebuah titik, dan titik fokus dan direktrik, persamaan titik puncak parabola, fokus dan parabola. Nah, setelah itu kita klik di sini cari di sini ada equation of a parabola using its vertex and directrix. Nah, kita pilih ini karena tadi yang diketahui itu titik puncak dan direktrix. Lalu kita next, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan titik puncak yang tadi itu kan 2,5 kita masukkan, dan direktriksnya itu kita masukkan X sama dengan min 3. Lalu kita klik solve step. Nah, solve step. Nah, ini kan lama, butuh waktunya lama. Jika kalian ingin lebih mempercepatnya, kita bisa klik menu solve all di sini. Nah, maka dia itu akan otomatis muncul sampai ke tahap penyelesaian yang terakhir dan muncul sebuah grafik. Dia akan terhenti pada sebuah grafik dari soal yang tadi. Nah, ini dia grafiknya. Nah, adapun teman-teman bisa juga mengatur banyak sedikitnya langkah yang teman-teman inginkan. Nah, ini kan lumayan cukup rinci langkah-langkahnya. Nah, teman-teman juga bisa mengatur di sini dengan menggunakan menu visibility. Nah, di sini ada beberapa pilihan, mau yang low, mau yang medium, mau yang high, mau yang all. Jadi sesuai teman-teman yang perlukan. Di sini saya pakai yang medium. Nah, contohnya penggunaannya ya. Misalkan saya ingin yang no one show only the answer. Maka kita klik, lalu kita yes, kemudian akan tampil ke tampilan yang semula tadi. Lalu kita klik di sini solve all. Nah, maka di sini langkah penyelesaiannya akan lebih singkat daripada yang tadi. Nah, ini dia. Ini cuma segini. Jadi beda ya teman-teman, dari yang tadinya rinci jadi singkat. Nah, itu dia fungsinya menu visibility. Oke, teman-teman, sekarang lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal yang kedua. Nah, soalnya adalah tentukanlah persamaan parabola jika diketahui 3 titik, yaitu titik yang pertama 3,2, yang kedua 4,1, dan yang ketiga 6,3. Nah, sebelumnya kita pilih klik menu wizard untuk materi parabola. Nah, di sini kita pilih permasalahan yang akan kita selesaikan atau yang diketahui dari soal, yaitu tadi kita yang diketahui itu 3 titik. Nah, kita cari di sini ada equation of a parabola passing through 3 point. Lalu kita pilih dan next, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan kemudian masukkan titik dari soal yang tadi. Yang pertama 3,2, yang kedua 4,1, dan titik yang ketiga itu 6,3. Lalu kita klik menu solve step
untuk option horizontal parabola. Nah, ini kan masih singkat, lalu kita klik solve all. Kita bisa klik solve all. Maka dia akan muncul sampai dia. Nah, ini dia. Sampai tahap terakhir, dan jika grafiknya belum muncul, kita klik lagi solve all, maka akan muncul grafiknya ya dalam bentuk horizontal di sini. Nah, jika teman-teman belum paham mengenai step by step, langkah demi langkah dari penyelesaian soal yang tadi, kita bisa klik langkah yang mana yang teman-teman belum paham, misalnya di sini. Nah, teman-teman klik di sini lalu pilih menu explain, maka akan muncul penjelasan mengenai langkah tersebut. Nah, teman-teman juga bisa klik lagi di sini ada definisi dari fraction. Fraction is any number or expression that can be written in the form. Nah, bisa search. Jadi cukup mudah dalam penggunaan aplikasi ini. Oke, begitu ya teman-teman. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.